Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan dan segala kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melalui semuanya. Saat ini kami kembali rindu dibekali, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda mempunyai seorang sahabat yang baik, yang sering bertemu dan bermain bersama, serta bercerita tentang berbagai hal. Suatu saat sahabat dari pemuda ini meninggal. Sang pemuda itu merasa sangat sedih dan terpukul. Ia juga sangat menyesal karena tidak pernah berbicara tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus kepada sahabatnya itu. Sejak itu ia bertekad untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan pemuda ini kemudian menjadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus mempunyai tugas untuk memberitakan kabar keselamatan. Mungkin yang terpikir oleh kita adalah menyampaikan kabar Injil di mimbar, atau di ibadah KKR, atau di ibadah raya yang dihadiri banyak orang. Tidak saudara, bukan itu. Walaupun itu bisa merupakan salah satu cara, tapi secara umum Tuhan mau agar kita mengabarkan Injil melalui cara yang sederhana, yaitu melalui persahabatan dan melalui perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam Yehezkiel 3 ayat 16 ini tertulis mengenai firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel dan memerintahkan agar Yehezkiel menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang yang hidup dalam dosa. Bila Yehezkiel tidak menyampaikannya, maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari Yehezkiel. Makna dari ayat ini bagi kita adalah agar kita menjalankan tugas dan tanggung jawab iman kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang kita temui atau yang dekat dengan kita, mulai dari keluarga kita sendiri. Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan tentang pesan agar kita menjadi penyampai kabar keselamatan kepada sesama kita. Tuhan berkata, "Kamulah garam dunia dan terang dunia." Dan Tuhan juga berkata, "Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku." Pada pundak kita terdapat beban tugas untuk melayani jiwa-jiwa. Tidak usah kita berpikir yang terlalu sulit. Mulailah dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Mungkin masih ada sanak saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sampaikan kepada mereka tentang kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar mereka tidak binasa. Kalau kita sudah menyampaikan, maka kita sudah tidak berhutang lagi. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, maka kita berhutang kabar keselamatan kepada orang tersebut.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saluran suara Tuhan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan mulut kita tertutup rapat dan tidak berani untuk bersaksi. Ceritakanlah tentang kasih Tuhan Yesus dan tentang karya penebusannya atas kita secara pribadi. Hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jangan biarkan orang lain berjalan menuju kebinasaan. Tugas kita adalah menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Saudara dikasihi Tuhan, saat malam hari ini, kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan pada saat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk mengambil keputusan saat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus, agar saudara tidak binasa, melainkan diselamatkan dan mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Mari buka hati saudara dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang datang untuk menebus dan menyelamatkan saya. Saya percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami kembali bahwa kami memiliki tugas, tanggung jawab iman kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melayani dan mengerjakan tugas amanat agung yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Kehidupan kami menjadi saluran suara Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib. Jalan keluar Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.